Aku mengaku mengusahakan tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Doa-doa pelayanan Injil para misionaris di daerah Yali rombongan Pendeta Helmut Benz bersama pelayanan tokoh-tokoh Papua lainnya di daerah suku Yali Apahapsili menghasilkan transformasi total yang melahirkan mukjizat sosial dan rohani. Dari wilayah yang semula terisolasi, penuh praktik ini berubah menjadi komunitas yang hidup dalam kedamaian dan dipenuhi oleh terang Injil firman Tuhan. Doa Injil dan ketekunan pelayanan para misionaris asli membuahkan diterjemahkannya Alkitab ke dalam bahasa Yali dengan sebutan Allah Wene. Pesan iman para misionaris yang diwujudkan kembali melalui perayaan Hari Doa Syukur, HDS Persekutuan Wanita PW GKI di Tanah Papua berfokus pada kelanjutan misi, keteguhan iman, dan transformasi sosial. Hari Doa Syukur bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan sebuah refleksi mendalam untuk menjaga api Injil penginjilan yang dahulu dinyalakan oleh para misionaris awal di Tanah Papua. Tujuan utama misi pelayanan Injil di daerah Yali, Yalimo, Apahapsili oleh para misionaris adalah melakukan pelayanan holistik di semua bidang kemanusiaan dan kehidupan untuk membawa masyarakat keluar dari isolasi menuju peradaban baru yang damai. Injil Kristus memberikan ruang bagi anak-anak asli suku Yali untuk memimpin komunitas atau misi pelayanan iman mereka sendiri. Melalui gereja, seperti GKI di Tanah Papua, struktur kepemimpinan yang demokratis dan teratur mulai terbentuk. Suku Yali yang awalnya hidup terisolasi di lembah-lembah terjal kini dapat terintegrasi dengan hadirnya Injil masih menjalin persaudaraan bersama masyarakat Papua lainnya. Kedatangan para misionaris berkebangsaan Jerman pembawa Injil ke Tanah Yali seperti Pendeta Dr. Siegfried Zollner, Dr. Wim H. Vrien, Pendeta Helmut Benz serta tokoh-tokoh penginjil lokal dan utusan Zending VEM Jerman yang kerap dihormati masyarakat setempat sebagai rasul pionir Injil di Tanah Yali Apahapsili, membawa penghasilan benih-benih Injil yang sangat besar bagian ufuk timur Yali Apahapsili. Manfaat utama dari penanaman benih Injil di Tanah Yali Apahapsili, Yalimo, meliputi transformasi spiritual dan kedamaian mengakhiri perang suku. Injil mengubah peradaban suku Yali yang sebelumnya sering dilanda perang saudara, kekacauan, dan praktik hidup lama, membawa terang Kristus. Masyarakat meninggalkan sistem kepercayaan lama yang mengikat ketakutan dan beralih hidup dalam terang iman Kristen. Terciptanya kedamaian, Injil menjadi landasan hidup yang menyatukan masyarakat dalam persaudaraan yang rukun. Kemajuan pendidikan dan aksara pemberantasan buta aksara, para penginjil membuka kursus membaca dan menulis untuk mengubah masyarakat yang awalnya dalam kegelapan dan mengubah pendirian lembaga pendidikan seperti Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan Kristen SDYPK untuk mencerdaskan generasi muda Yali. Penerjemahan Alkitab, firman Tuhan diterjemahkan ke dalam bahasa lokal Allah Wene, Fano Wene, yang membantu melestarikan bahasa ibu sekaligus mempermudah umat memahami Injil. Para misionaris memelopori pembuatan sarana transportasi krusial, lapangan terbang milik misionaris Lapter Apahapsili Laper Elelim Laper Welarek Later Pagai lainnya Lapter wilayah Anggeruk dan beberapa titik pendaratan pesawat MAF misionaris lainnya membuka keterisolasian geografis daerah pegunungan tengah sehingga masyarakat Yali bisa terhubung dengan dunia luar. Adapun peningkatan kesehatan, kehadiran misionaris medis membantu mengobati memperkenalkan pola hidup sehat, serta menurunkan angka kematian ibu dan anak meningkatkan kemandirian jemaat. Benih Injil melahirkan gereja-gereja jemaat mandiri, seperti di bawah naungan GKI, yang dipimpin oleh putra-putri asli daerah Yali sendiri. Hari Doa Syukur HDS bagi kaum wanita Kristen khususnya yang sangat melekat di Tanah Papua melalui wadah Persekutuan Wanita PW, merupakan salah satu momen gerejawi paling sakral, penuh sukacita, dan monumental. Setiap tahunnya, puncak peringatan HDS PW dirayakan serentak pada tanggal 26 Juli. Berikut adalah esensi, makna, dan tradisi di balik perayaan HDS kaum wanita Kristen. Sejarah dan latar belakang di Tanah Papua. Hari Doa Syukur kaum wanita bermula dari kerinduan mendalam untuk menyatukan pergerakan kaum ibu dalam pelayanan gereja, memperkuat iman, serta mengenang buah-buah Injil di Tanah Papua. Hari ini menjadi momentum refleksi atas penyertaan Tuhan terhadap kaum wanita, dan kemandirian jemaat saat ini.
Dalam momen perayaan ini Klasis Yalimo Elelim menghadirkan berbagai delegasi jemaat dari 12 rayon dan di dalamnya akan menduduki 86 gereja atau jemaat tercatat tetap yang tersebar di Klasis Yalimo Elelim. Kaum wanita PW Yali senantiasa menekankan pentingnya kasih Kristus yang menggerakkan kemandirian kaum perempuan untuk berkontribusi secara konkret di tengah jemaat dan masyarakat luas Yali. Tradisi perayaan dalam menyambut Hari Doa Syukur ini, Persekutuan Wanita PW Yalimo di tingkat klasis hingga jemaat lokal biasanya menyelenggarakan berbagai kegiatan positif, antara lain, ibadah syukur gabungan koinonia, seluruh kaum wanita dari berbagai jemaat berkumpul mengenakan seragam PW atau pakaian adat rapi untuk menaikkan puji-pujian, mendengar firman Tuhan, dan membawa persembahan syukur khusus. Melalui momen Hari Doa Syukur Klasis Yalimo bersama panitia HDS membuka karnaval dan lomba-lomba tarian adat gerejani lengkap dipusatkan di Jemaat Pinil Elelim, sebagai kegiatan fisik dan keakraban, jalan santai berhadiah dengan rute start titik kantor Klasis hingga finish di Gereja Pinil Elelim, olahraga bersama, dan berbagai lomba antar jemaat untuk mempererat tali persaudaraan. Apresiasi pemerintah Kabupaten Yalimo melalui Hari Doa Syukur HDS Persekutuan Wanita PW GKI di Tanah Papua dan Klasis Yalimo Elelim menduduki 12 rayon warga GKI bersama berbagai denominasi gereja turut hadir mendorong perayaan HDS kalender sah tercatat pada tanggal 26 Juli adalah hari jadinya HDS di Tanah Papua ini. Kaum perempuan gereja dalam pelayanan kasih iman terbesar di jemaat-jemaat suku Yali Yalimo. Pemerintah daerah di Tanah Papua secara konsisten memberikan dukungan terhadap momen spiritual ini karena dampaknya yang nyata dalam misi pelayanan kaum ibu-ibu PWG di Yalimo semakin meningkat bagi masyarakat luas. Bentuk apresiasi dan sinergi pemerintah dalam momen HDS PWGKI di bawah Klasis Yalimo Elelim. Ibu-ibu PWGKI bukan sekadar persekutuan rohani, melainkan motor penggerak kesejahteraan keluarga dan berbagai aspek. Sifat persekutuan perempuan Yali yang aktif, tekun, dan penuh semangat diakui pemerintah dari penunjukan persekutuan wanita. Pemerintah mengapresiasi tema dan subtema sebagai tongkat Hari Doa Syukur HDS PWGKI yang disediakan melalui Lembaga Sinode di Tanah Papua yang senantiasa membawa pesan kedamaian, kemandirian gereja jemaat, keadilan, serta kesejahteraan. Di tengah keberagaman di Tanah Papua, dan aksi kepedulian tanpa memandang latar belakang, dinilai ikut menjaga stabilitas, kerukunan antarumat beragama dan kebersamaan pelayanan iman misi gereja di daerah Kabupaten Yalimo. Manfaat persekutuan wanita PW Gereja Kristen Injili GKI Klasis Yalimo membentuk kaum wanita menjadi murid Kristus yang setia, mempererat tali persaudaraan antar jemaat di lingkungan Klasis Yalimo dan membuka luas pelayanan umum papal, serta membekali para ibu agar mampu menjadi teladan baik di dalam keluarga, gereja, maupun misi pelayanan publik. Pelayanan kaum wanita ini tidak hanya berfokus pada ibadah ritual, melainkan juga pada pengembangan kualitas hidup perempuan Kristen secara menyeluruh. Pertumbuhan rohani dan kedewasaan iman. Pendalaman firman Tuhan, melalui ibadah Hari Doa Syukur kaum wanita memiliki dan membentuk dasar iman yang teguh dalam menghadapi tantangan zaman dan saat menjalani pelayanan kasih iman. Kaum ibu PW Gereja Kristen Injili di Yalimo dilatih untuk meningkatkan rasa pengharapan, ketahanan rohani, dan doa yang kuat bagi masa depan anak-anak dan keharmonisan rumah tangga dan pelayanan gereja. Menjadi tiang doa yang kokoh, iman kaum wanita PW GKI Kabupaten Yalimo diwujudkan dengan mengambil peran sebagai pilar doa. Di Hari Doa Syukur ini, perempuan GKI Kabupaten Yalimo memperkuat komitmen untuk terus mendoakan ketahanan keluarga, pertumbuhan jemaat, serta kedamaian bangsa. Melalui ibadah bersama pengakuan iman, para anggota PW GKI diajak untuk tetap setia mengikut Kristus di tengah berbagai tantangan zaman, mengandalkan Tuhan dalam mendidik generasi penerus. Iman ditumbuhkan melalui pemberitaan firman Tuhan yang menjadi landasan utama bagi perempuan Kristen untuk bergerak mandiri.